Oh, aku matiin aja lah dari ini ya. Saya pakai itu aja. Oke, semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik. Alhamdulillah sehat teh. Mas beda kayak gue ya soalnya. Aku dari yang baca soalnya ini kalau kita dari HP itu apa nggak kelihatan semua orang ya kembali ini. Oke. Siapa ada Mas Sampai ada aduh banyak Argo Bro. Mas ada Andri, ada Ade Rahmat, ada Ananda. Dua ada yang bagus Jawan sama bagus doang, Mas ada Zul itu masih muda, sama ada Mas Syahputra. Nggak boleh, apa kalau sehat, sehat lah ya, insya Allah. Alhamdulillah sehat teh. Apa gimana? Ini semua pada pakai masih ini ya. Allah, Zul hilang, sekarang tidak ada foto anaknya. Iya. Jadi hari ini teh. Saya record ya, nanti saya masukin. Kalau masukin. Oke teh. Oke, selama ya. Tapi mungkin pasti WF biasanya bisa. Nggak denger ya gue. Kok keluar? Beberapa tempat juga udah yang bawa penumpang udah di mana kau? Sama sekali. Oke. Meninggalkan tempat ini. Selama bulan Ramadan ini yang paling penting adalah mental. Admit ya, Zaira. Sana ya. Kalian ada yang mau dibilang? Oke, yang masih di apa? Anda ada Zaira Ramadan. Sampai sini ya? Ini lah. Intinya adalah yang paling penting nomor satu adalah kesehatan, dan kesehatan yang paling penting tentang kehidupan ini adalah kesehatan mental. Jadi mental adalah pola pikir, kepala sikap, pola perilaku. Yang paling penting adalah jangan pernah lupa sahur ya selama bulan Ramadan ini, karena kalau misalkan Anda mau bahagia itu jangan lupa perlu energi, karena pura-pura bahagia itu perlu energi lebih, bener kan? Iya, Anda harus Bener teh. sahur ya. Jangan kayak gini, saya sudah niatkan puasa selama sebulan, udah gitu, udah aja nggak pernah sahur. Aduh, sayang banget, harus lah bangun. Terus kalau bisa ini 15 orang garis, berarti harus ada kelanjutannya. Tapi udah di garis ini. Orang dibagi jusnya masing-masing gitu ya. Dia tetap tetap harus semangat menjalani sesuatunya harus harus penuh hati. Saya mute dulu semuanya. Oke. Kembali. Oke, kalau kembali mau ngomong buat. Oke. Jadi intinya adalah selama bulan Ramadan ini PPKA masih tetap semuanya kerja ya. Saya lihat karena semuanya berada di kantor semuanya. Oke, semuanya berada di kantor, semua tangannya ke atas dong. Tangannya ke atas biar kelihatan semuanya. Yang megang HP ya udah nggak usah ke atas tangannya. Oke, ada Galih juga mau masuk, saya admit ya. Oke. Intinya adalah Anda luar biasa ya, saya tepuk tangan untuk Anda semuanya. Saya sih di rumah, tapi tetap di rumah pun makanya saya apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Kayak gini, saya makasih banget sama Mas Sambali udah diundang buat ke PPKA. Nah, ini juga pengumuman sekalian di Instagram kali ini adalah kenapa sih OP gitu, kenapa kru KA, kenapa PPKA gitu, kenapa kok yang unit JJ, Sinta, karena belum ada yang minta, ada sih, nanti kita sama Mas Rama untuk yang unit Sinta. Jadi saya nggak pilih kasih ya, saya pokoknya semua unit, mau sarana, JJ gitu, Sintel, mau unit keuangan, IT, semuanya hayo gitu. Intinya adalah selama WFH ini yang bisa saya lakukan adalah encourage Anda semua, alhamdulillah bisa pakai Zoom kayak gini, kalau misalkan dalam keadaan nyata itu kan harus pergi, naik pesawat gitu kan, ke Divres 1 gitu kan. Nah, kalau intinya adalah sekarang yang paling penting pertama adalah pola pikir. Jadi ketika misalkan kalau capek, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita capek? Ketika kita capek, cuma satu, istirahat. Udah nggak ada lagi. Karena kalau misalkan lagi capek, dipaksain juga kayak gini ya, ngaji gitu kan. Ada ngaji terus kayak sehari terus ditamatin. Kan rasanya kayak gitu, udah
kayaknya gunahnya enggak, ikhwanya enggak, idharnya gitu, matobinya pokoknya udah hajar gitu. Jadi ini istirahat dulu, nggak usah dipaksain gitu. Kita tanda tangan dulu ya ini ya, tanda tangan kultuh anak saya ini. Oke, harap orang tua. Nah, anak-anak juga, anak-anak SD, SMP, SMA tuh masih ada tugas ya. Pasti kan, pernah nggak sih ngerasain waktu pas zaman dulu nulis ceramah, udah gitu udah nggak pada ngantri minta tanda tangan ya kan? Ustadznya gitu kan di masjid, itu luar biasa ya. Sekarang lagi nggak ada nih anak-anak, jadi dari online gitu nih kayak gini. Terus nanti ada para orang tua dan masih ngerjain tema di TVR yang luar biasa susah buat saya. Jadi balikin lagi saya berpikir bahwa sesuatu itu benar pada zamannya. Sesuatu itu jadi pasti nggak pernah sama gitu. Dan semua tuh berkembang gitu. Nah Anda sekarang ditanya lagi coba. Ini argo itu namanya siapa sih? Coba aku unmute dong. Unmute. Udah dihabisin nggak apa-apa. Sampai 1 jam 2 jam nggak apa-apa. Argo Bromo namanya siapa? Faisal Argo teh. Hah? Faisal Argo. Faisal Argo. Serius namanya? Argo Widis. Oke, buat Faisal. Iya serius Faisal Argo. Oke, selamat bergabung Mas Emir Nur Fajar. Pasti lahirnya lagi Fajar ya, menjelang subuh atau siang-siang hari, menterang-menteri. Oke, ya. Ya balikin lagi gitu. Ketika WFH ini, mau WFH, Anda semua masih WFO sih ya tetap. Ketika lagi lelah sih Mas Satu istirahat. Dan istirahatnya jangan lama-lama gitu. Mikirnya kenapa? Kalau misalkan hari ini hari terakhir hidup gimana? Jadi ketika yang lagi galau nih hari ini lagi galau gitu kayaknya, apalagi lupa sahur gitu ya karena nggak ada yang bangunin. Didoakan semoga tahun ini gitu ya, semoga cepat-cepat dapat jodoh yang solehah ya. Ya nanti ngebangunin gitu ya. Amin. Ngebanguninnya enak. Ntar saya unmute dulu semuanya biar ngeaminin semuanya ya. Oke. Oke, saya doakan semuanya juga mendapatkan jodoh yang solehah ya, segera mungkin. Amin. Yang udah dapat jodohnya disyukuri, alhamdulillah gitu ya. Jangan apa sih saya dulu sebelum nikah kayak gini, kok sekarang udah nikah kayak gini. Cuma di pikiran Anda aja. Memang rumput tetangga selalu lebih hijau guys. Jadi intinya adalah pikiran positif itu dimulai dari itu tadi merasa kaya gitu. Merasa kaya itu gimana? Kaya itu adalah merasa cukup. Cukup itu gimana? Ya tadi gitu, segala sesuatunya itu udah apalagi sih yang kurang gitu. Ya kan? Apalagi yang kurang jika kau punya matahari dan udara. Kita masih bisa ngelihat matahari, guys. Dan mataharinya belum di ufuk barat, guys. Coba bangun-bangun lihat matahari di ufuk barat udah kayak gimana? Coba udah kayak ya Allah bekal kita udah gimana banyak ya, nanti ngelewatin Siratal Mustaqim gimana ya gitu. Jadi dan yang paling penting lagi ya tadi satu, kalau merasa lelah istirahatnya jangan terlalu lama. Kenapa? Karena hidup sebentar. Jadi kalau cuma dipakai buat tidur sayang gitu kan, kayak udah dinas nih kan malam capek terus tidur kebanyakan juga pasti bangun-bangun nggak enak gitu. Jadi penting lagi produktif lah gitu. Produktif tuh ngapain? Apapun yang Anda sukai itu kerjakan gitu yang positif gitu. Apalagi sekarang bulan Ramadan mulai-mulailah ngaji-ngaji gitu, nambah-nambah surat pendek biar nanti kalau kayak sekarang tuh kan sholat tarawih di rumah ya masing-masing. Jadi nanti bisa ngilangin gitu dari maghrib 3 tuh ya, tambah bisa 4. Nah, tambah 11 gitu, 2 3 boleh lah. 11 tambah 4 tambah 3 gitu kan. Berarti kan suratnya jangan diulang-ulang, masih ulang terus gitu kan. Nah, jadi yuk kita kumpulin dulu bekal masing-masing gitu. Ya mau yang intinya adalah gini. Kalau Anda mau nikah, perbaiki diri. Karena jodoh mah akan jauh-jauh dari Anda gitu. Percayalah gitu loh. Ya. Terus apalagi sih untuk para PPKA di Divres 1 Medan ini, ya tadi ya, kalau lelah istirahat, terus jangan pernah lupa sahur ketika bulan Ramadan ini. Karena atau ada Zai Ramadan, pasti kayaknya bulan Ramadan lahirnya. Sama, saya juga bulan Ramadan, tapi nggak ada nama Ramadan di nama saya. Saya boleh Ginanjar, padahal saya lahir bulan Ramadan ya. Nggak ada Ramadhani gitu ya. Ramadhani pakai Ramadhani gitu. Selamat datang Mas Zai Ramadan ya. Jadi intinya adalah tadi, pola pikir paling penting. Dan ketika misalkan udah capek banget, istirahat, nanti ketika udah dapet semangat lagi, push yourself to the limit. Jadi ketika lagi on fire tuh, bener-bener push yourself gitu loh. Kayak misalkan lagi suka apa gitu, lagi cinta banget gitu kan, iya lakukan itu terus sampai maksimal gitu, sampai ada produknya gitu, sampai ada sesuatu karyanya. Terus udah gitu gimana lagi,
yang paling penting adalah manage waktu. Gimana sih bikin waktu itu ada yang namanya penting, ada yang namanya genting. Kalau kita kebanyakan pegawai banyak yang ngerjain genting dulu ya. Disuruh sama atasan nih genting gitu. Padahal agak penting-penting amat juga buat hidup kita gitu kan. Tapi ya, tadi kita manage gitu. Gimana sih yang penting genting, penting nggak genting. Dia genting tapi nggak penting. Atau jangan-jangan kita banyak banget ngelakuin hal-hal yang nggak penting dan nggak genting gitu kan. Contohnya, maaf ya, main game online gitu. Atau buka-buka misalkan online shop gitu kan. Tapi balikin lagi, kalau misalkan di game online Anda mendapatkan sesuatu, saya percaya anak saya juga senang main game online ya, suami saya juga main gitu. Saya doang aja yang nggak bisa. Coba mungkin kalau saya bisa, saya juga main kali ya. Anda dulu saya nggak bisa-bisa, jadi ya udah gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang positif dijamin gitu loh daripada Anda. Lagi pula ketika saya kayak di rumah gini work from home ya, gimana di rumah harus produktif gitu. Jadi yang paling penting itu sih jaga pikiran selalu stabil, selalu bahagia, selalu merasa cukup, bersyukur gitu. Jangan ngeliatin PPKA yang di Pre 2 kok gini sih, PPKA di Daop kok kayak gini, PPKA di sini kok gini. Tiap orang tuh punya mantan masing-masing ya, punya masalah tantangan masing-masing. Semua orang punya masa lalu masing-masing gitu. Dan saya suka berpikir gini, kita jangan ngejudge orang karena everybody in this world have their own sin gitu. Mereka tuh punya masa lalu masing-masing, mereka punya dosa masing-masing, kita juga punya dosa masing-masing, jadi jangan terlalu sibuk ngurusin orang lain. Jadi sekarang PPKA di phase 1, semuanya harus kompak. Gimana kompaknya? Ingat tim itu together, everyone achieve more. Pertama kali adalah turunin egonya. Dengan cara apa? Ya, menyadari diri itu gimana, apa sumbangsih buat tim, dan yang paling penting adalah komunikasi. Jadi ketika bete, ketika lagi marah, ketika lagi sedih, ungkapin. Jangan kayak, kenapa sih Mas Hambal itu nggak ngerti banget maunya Mas Ade? Kenapa sih Mas Bagus tuh nggak ngerti maunya Mas Iskandar? Kata Mas Iskandar, kenapa sih Hafiz tuh nggak ngerti maunya saya? Kenapa pernah diomongin nggak? Karena Anda semua di sini adalah bukan cenayang. Jadi Anda nggak tahu Mas Emir lagi mikir apa sekarang, nggak tahu ya dengan tadi lagi menyibakkan rambutnya cie gitu ya. Atau misalkan Mas Gali lagi mikir apa, aku nggak tahu. Udah Zul lagi mikir apa, mungkin lagi pengen rendang gitu buat nasi buka puasa, kita nggak ada yang tahu, bener gitu. Jadi ketika tim yang paling penting adalah tolong komunikasi. Masalah terjadi mantan ya, masalah tantangan terjadi rata-rata gara-gara miskom, gara-gara pakai asumsi, gara-gara pakai praduga gitu loh. Dan kadang-kadang suka kita maksain maunya kita, nah itu akhirnya gitu, maunya kita ini gitu yang akhirnya, dan kita punya sesuatu yang diinginkan, akhirnya nggak kedapat, akhirnya gimana? Akhirnya tadi kecewa gitu kan, akhirnya gimana? Biasanya bukan introspeksi, kebanyakan nyalahin orang gitu. Jadi ya balikin lagi gitu, yuk lebih baik perbaiki diri, benahi diri gitu. Dan saya sih nggak akan bosan-bosan untuk ngasih tahu ke semua orang bahwa shifting mindset dari fixed mindset ke growth mindset, dari studying ke learning, dari score ke value. Gimana? Hidup udah berhenti untuk ngebandingin hidup kita sama orang lain. Kita nggak fixed mindset, nggak bersaing sama orang lain, nggak ngejar angka, nggak ngejar nilai lebih bagus, nggak ngejar KPI lebih gede gitu. Tapi adalah value-nya. Gimana sih kebermanfaatan kita? Gimana sih kita empati sama orang? Gimana sih kita bisa membentuk tim yang baik? Yang paling penting itu adalah kita learning, bukan studying. Gitu. Jadi gimana kita yuk growth mindset, kita memiliki pemikiran bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, kalau besok masih hidup harus lebih baik daripada hari ini. Jadi kita kayak growth gitu, tumbuh. Jadi lebih baik lagi. Jadi sibukin aja dulu, benerin diri gitu. Insya Allah berdoa terus, insya Allah kami mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi. Apalagi yang misalkan mungkin di sini ada yang ditinggal nikah juga kayak kemarin, yang masih ini masih ini tebing-tinggi yang ditinggal nikah enggak ya? Itu cuma diundur doang nikahnya. Ya itu memang belum. Intinya adalah yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Jadi kayak nggak usah apa ya, hidup tuh kalau dibilang woles, jangan woles amat kayak santuy gitu. Jangan, kita tetap harus tahu target kita. Tapi ketika target kita nggak tercapai gitu ya, kita udah ngelakuin yang maksimal, ya udah jangan ada penyesalan gitu. Jadi in control, ingat punya tujuan tuh harus in control, harus yang bisa kita raih. Jangan kita harus ada orang lain yang bantu kita, ya jangan gitu. Jadi kita benar-benar spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound. Jadi harus smart. Jadi jangan punya impian boleh tinggi nggak sih? Boleh gitu. Boleh, tapi yang yakin bisa terjadi, kayak saya mau punya sayap yang nggak bisa gitu kan. Saya pengen terbang ke bulan, oke masih bisa gitu kan, pakai apa kayak gimana, kayak lewat NASA gitu. Jadi yang benar-benar in control. Nah sekarang mumpung masih ada yang mau ditanyakan nggak, daripada dengerin aja, kita mending kita sambil diskusi, saya unmute semuanya. Stop, siapa yang mau nanya-nanya? Ini Teh. Ya. Jadi
mau nanya nih Teh, gimana nih untuk teman-teman tipsnya biar tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini. Terus kan ada dampaknya tuh Teh, dampaknya ke misal nanti pengurangan pendapatan atau gaji, serta nggak bisa mudik. Nggak bisa mudik karena ada teman-teman yang rumah di Medan, dinasnya jauh, kakak kan pada batal semua, nggak bisa balik ke rumah. Nah kan pasti ada rasa kecewa, ada rasa gimana gitu karena pengennya kan sih buka bersama keluarga, sahur bareng keluarga gitu. Jadi gimana sih Teh ngatasinya supaya nggak biar jadi ikhlas, biar lebih semangat jadinya gitu Teh, termotivasi gitu. Oke. Jawabannya udah dikasih sama sendiri sama Mas Hambali sebenarnya ya. Gimana caranya? Caranya adalah tadi biar nah, ikhlasin sesuatu yang kita pengenin banget tuh gimana sih? Balikin lagi gitu. Segala sesuatu terjadi dalam hidup kita karena izin Allah gitu. Karena izin Allah. Jadi kayak misalkan nanti pendapatan nurun gitu, kita nggak bisa mudik, kita banyak banget tadi hal-hal yang bikin kita sedih gitu. Harapan-harapan kita di bulan Ramadan kita nggak sholat tarawih gitu kan. Rasanya, nah sekarang mungkin kita bisa kayak sekarang gitu loh. Saya juga nggak bisa ngajar di Kedaop Bifre sekarang, jangankan Kedaop Bifre gitu. Yang ke Lembang aja saya nggak bisa, ke Cimahi gitu saya nggak bisa. Mungkin mau ke Pusdiklat pun saya harus bawa surat tugas lah, biar nanti kalau di jalan diberhenti sama polisi atau apapun ada gitu ya, ada suratnya. Nah itu adalah gimana cari cara, udah deh sahur boleh sambil Zoom aja atau sambil WhatsAppan gitu. Jadi Anda di sana, kita di sini. Jadi balikin lagi, jarak itu adalah variabel nggak berarti ketika hati kita bertautan. Dan hati kita bertautannya kenapa? Karena kita mencintai Allah gitu loh. Gini contohnya, orang yang lagi jatuh cinta, walaupun satu di Papua atau satu di Medan gitu ya, satu di Jember, ketika orang lagi jatuh cinta gimana? Nggak masalah bro, bener nggak? Tapi kalau misalkan orang yang lagi hatinya berjauhan, walaupun tidur bareng nih suami istri, tidur bareng satu kasur, rasanya beda, rasanya panas gitu kan, karena hatinya lagi berjauhan gitu. Jadi balikin lagi masalah hati itu penting banget. Jadi balikin lagi duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal gitu. Dan lurusin niatnya, cari ilmunya, sabar, ikhlas itu yang paling gitu ya, rasanya untuk yang sabar nggak ada batasnya, terus ikhlaskan. Makanya di surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas gitu. Jadi ketika kita masih ngomongin aja, saya ikhlas kalau nggak pulang kampung, berarti kamu belum ikhlas, karena kamu masih ngomongin terus gitu. Saya ikhlas kok, saya gini, tapi masih ngomongin terus, berarti kamu belum ikhlas gitu loh. Jadi ikhlas tuh udah nerima gitu, nerima lapang dada, udah segala sesuatu tuh udah yang kayak, ya udah ini udah tandanya cinta kita ke Allah gitu. Tandanya kita gampang nggak sih? Susah. Pas iman kita naik enak, pas iman kita turun bro berat gitu kan buat ikhlas. Makanya kita harus surrounded orang-orang yang dikelilingi orang-orang yang benar-benar support kita gitu. Jadi yang kayak udah Mas Hambali oke gitu, sekarang kita cari cara, yuk gimana sih biar kita lebih ikhlas, gimana sih kita sekarang, coba saya tanya, kalau biar kita lebih ikhlas ya, kita harus gimana sih? Ayo, biar Anda lebih ikhlas gimana? Hafiz Iskandar, biar ikhlas harus gimana? Mas Faisal, Mas Gerald, Mas Bagus Setiawan, Mas Syahid. Selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Bagus, ada lagi? Ada lagi Mas Riki Afandi. Mas Dan jangan lupa bahagia. Apa? Tetap sabar. Sabar, oke. Sabar, apa lagi? Selalu senyum. Selalu senyum, oke, good. Senyum yang ikhlas ya, jangan senyum yang kepaksa. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Biar kita lebih ikhlas. Niat karena Allah. Niat karena Allah. Insya Ngerti Allah. gua. Ada lagi? Jangan lupa Bismillah. Jangan lupa. Ya, karena mendapat yang mau. Oke, saya wrap. Jadi pertama adalah benar tadi urusin niatnya. Kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Kan? Terus tadi gimana ketika biar kita lebih ikhlas, kita bersyukur. Jadi yang dikasih sama Allah ini, udah kita sekarang syukur yang sudah kita miliki, jangan ngeliat kanan kiri lagi gitu. Kalau mau lebih yang dapat, kita usaha ikhtiar. Terus gimana lagi tadi? Ya udah kita terima gitu. Gimana kita sabar gitu. Kita sabar, ikhlaskan bahwa apa?
oh jangan-jangan ini adalah jalan saya untuk ke surga. Kalau saya nerima apapun ini, jadi surga tuh bonus ya guys gitu. Jadi jangan mikir, aduh saya ngelakuin ini karena pengen surga, jangan. Tapi lurusin lagi, saya ngelakuin ini karena untuk mendapatkan ridho Allah. Toh menikah pun juga karena ingin mendapatkan ridho Allah ya, bukan untuk melampiaskan nafsu semata syahwat gitu. Jadi ibadah itu yang paling penting. Jadi ibadah itu bukan berarti oh sholat, puasa, tarawih gitu kan, sholat duha gitu kan, ngaji gitu. Ya ibadah itu dari kita mulai hidup sampai nanti meninggal itu ibadah gitu. Kita baik sama orang. Tadi senyum gitu kan, senyum gitu, senyumnya ikhlas gitu kan. Ketika lagi berat segala macam ikhlasnya kayak ya udah, masya Allah, alhamdulillah gitu dapat mantan kayak gini, dapat masalah tantangan kayak gini gitu kan. Karena setiap manusia tiap dapat mantan cuma ada 2 tipe, mau cari cara atau cari alasan. Jadi mau diberesin di masalah itu, tantangan itu kita fight gitu, atau kita ya udah biarin aja gitu, berlalu aja. Dan yang paling penting nanti ujung-ujungnya malah jadinya penyesalan, sayang kalau udah nyesal di akhir gitu. Atau misalnya kita udah marah-marah gitu, udah marah-marah kan kayak misal gitu kan gitu. Jadi kalau ikhlas tadi benar semuanya, jawabannya udah didapat, sekarang tinggal paling penting adalah implementasinya guys, dilaksanainnya gitu. Jadi ingat tadi, oke lurusin niat karena Allah, 2 tetap senyum, tetap sabar, tetap tadi bersyukur, ditulis gitu yang kayak oke gitu, ngapain. Mungkin nanti bisa sih 15 orang ini kita coaching ya, boleh lah. Bisa juga pasti banyak di tempat-tempat lain, nanti saya coba coaching masing-masing. Kira-kira ada mantan apa sih, ada masalah apa sih, ada tantangan apa yang bisa kita cari jawabannya masing-masing. Bisa nanti by phone gitulah Mas Sambali. Boleh. Oke. Boleh dari itu. Ada lagi? Ada yang mau nanya lagi? Paling penting sebenarnya pola pikir sih. Kalau kita pikirannya udah bete ya bete. Ketika kita pikirnya nggak bersyukur ya nggak bersyukur. Kita pikir kita nggak bahagia ya nggak bahagia. Jadi aduh penting banget ngebikin kita tetap positif gitu tuh. Dan biar positif gimana? Ingat Allah tadi, lurusin niatnya. Ayo ada yang mau nanya? Masih Mas, Gerald. Habis? Saya tanya deh. Boleh, silahkan. Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Tete bilang itu pertama itu mindset kita, pola pikir kita. Jadi pola pikir kita udah terbentuk untuk kita selalu bersyukur, senyum dan lain-lain. Ketika kita jalanin suatu kegiatan atau kerjaan yang diawali dengan pola pikir yang baik, namun di tengah jalan terjadi trouble atau masalah yang buat mood kita itu naik turun teh. Jadi tindakan kita tuh buat bertahan di pola yang awal atau mindset yang awal itu biar tetap stagnan atau istiqomah gitu, gimana teh? Terima kasih. Sekarang aku nanya dulu ke Dimas sebelum aku jawab ya. Dimas, ketika kamu kan lagi pengen positif segala macam, tiba-tiba kamu imannya lagi turun, terus tiba-tiba nggak didukung juga sama orang-orang yang support kamu. Di bagian tubuh mana sih yang nggak enak dari atas kepala sampai bawah kaki? Kayaknya sih dari atas sampai setengah lah teh. Oh, dari atas sampai setengah. Nah, kalau dari atas sampai setengah itu ngasih tahu ke kamu, nih Dimas, biar kamu istiqomah, kamu tuh harus kayak gini. Kalau bagian kepala bakal Kenapa teh? Bisa diulangi? Kalau si kepalanya, ya, si kepalanya itu bisa ngomong, bisa ngasih saran ke Dimas gitu. Kan tadi dari atas sampai setengah kan ya. Kalau si kepalanya bilang nih caranya kamu buat kamu istiqomah, kamu tuh harus kayak gini, apa kata kepala? Kata kepalanya Dimas, sarannya gini. Kepala sih paling gimana ya teh, kalau masalah itu sih cuman kalau kayak saya tuh kan paling tepok jidat aja lah. Paling gitu aja sih. Mau marah gimana? Tepok jidat mau marah gimana? Oke. Kalau misalkan pas tepok jidat, pas mau marah, terus keluar apa saran yang positif dari si kepala? Nih, biar kamu lebih istiqomah, biar kamu nggak tepok jidat, kamu harus ngelakuin ini, Dimas. Apa katanya kepala? Seringnya sih jangan pikirin lagi deh gitu. Udah lewat. Udah lewat, jangan pikirin lagi. Oke. Sekarang kalau bagian ini leher yang kaku-kaku yang bikin kesel tadi, yang bikin kan nggak ini ya. Ngasih saran sesuatu nih ke Dimas juga. Nih Dimas, biar kamu tetap istiqomah, kamu harus kayak gini. Apa katanya? Kalau leher sih
Udah sih, jangan noleh ke masalah tadi sih sebenarnya teh. Kalau leher ya, jangan ke belakang lagi tuh. Belakang lagi. Terus kalau dada hati, sarannya apa? Itu yang bikin sesak deh. Sesek tuh, biar nggak sesek kamu tuh harus kayak gini Dimas, katanya. Gimana tuh katanya? Kata dada. Kalau bisa sih teh, kalau dada sih udahlah kan, hampir sama kayak kepala tuh, dilupain aja. Terus cari kegiatan atau tindakan yang biar supaya lupa sih, agar lupa sih yang trouble tadi gitu, masalah yang tadi. Kegiatan yang kayak gimana? Misalnya kayak kita sharing sama teman kan, biasanya solusi gitu teh. Jadi kita ada masalah trouble, kita sharing. Jadi masalah tadi atau amarah tadi terluapkan gitu, tapi nggak marah-marah juga sama teman gitu. Dan ketika udah ketemu temennya nih sekarang, terus temennya ngasih tahu saran juga nih sekarang, nih Dimas, biar kamu tetap istiqomah, kamu harus kayak gini. Apa kata teman kamu tuh? Pasti sih temennya sih, saya cari teman sharingnya yang sejalan teh pemikirannya kan. Kalau temennya itu banyakin paling ya saranin sabar buat terus ngajak-ngajak jalan aja sih. Biar supaya lupa sama yang tadi, hal yang tadi. Oke, tuh lihat udah tahu kan semuanya Dimas, cara-caranya. Tepuk tangan dulu buat Dimas. Ya, sabar gitu kan, juga jangan oleh masalah, jangan dipikirin gitu kan. Dan semua orang itu punya jawabannya masing-masing. Itu bisa nanti kita coaching, karena buat jawaban Mas Hambali mungkin beda sama Mas Dimas. Buat Gerald pasti beda sama Mas Ade Rahmat. Mas Ade Rahmat pasti beda sama Bagus sama Mas Dimas. Karena semua orang sudah diciptakan sama Allah, sidik-sidiknya aja beda-beda. Ada nggak jadinya yang sama? Ada. Jadi kita itu unik, spesial, istimewa, beda-beda. Seluruh manusia di dunia itu diciptakan sidik jarinya beda-beda sama Allah untuk saling melengkapi, bukan untuk saling berantem, bukan untuk saling musuhan, bukan untuk saling iri dengki, tapi untuk saling menyayangi, menghargai, memaklumi, melengkapi. Agar gimana? Agar dunia ini lebih berwarna, agar dunia ini lebih indah. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda lagi kepikiran segala sesuatu, silakan nanti saya kasih di sini atau nanti nomor WhatsApp-nya juga dibagiin aja sama Mas Hambali, boleh semuanya ya. Nanti kalau yang mau coaching silakan hubungi saya. Jadi kayaknya aduh, saya lagi nyari banget jawaban ini teh gitu. Udah bertahun-tahun nyari jawaban ini belum dapat aja. Bisa nanti di coaching insya Allah. Dan segala sesuatu terjadi karena izin Allah. Jadi kita hari ini udah ketemu pun udah takdirnya gitu. Udah tersurat gitu di Lauh Mahfuz bahwa kita hari ini bareng itu kan ada nyanyi kan. Lanjut langsung ini ada yang nyanyi. Luar biasa. Ada lagi yang mau dijelasin? Jangan ribut, kau cara mendengar ke sana. Bang Riki mau nanya, Bang Riki. Ayo, ada yang mau nanya? Intinya adalah semua orang itu adalah pahlawan masing-masing hidupnya. Adalah pemeran utama dalam hidupnya masing-masing, dan yang paling penting adalah PPKA, Anda semua adalah pahlawan kami gitu. All of you are hero gitu. Udah gak pulang kampung, masih kerja, yang lain WFH gitu kan. Jadi yuk, kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang membawa kita ke surga, kebaikan kecil mana yang membawa kita ke surga. Jadi tadi lurusin lagi niatnya, Anda kerja karena ibadah karena Allah gitu. Dan ya apapun yang terjadi tadi terima, benar tadi ikhlaskan dengan cara gimana yang tadi kita udah sepakati masing-masing dan dengan cara masing-masing gitu. Boleh Mas Bagus tuh temennya, kalau mau ada yang nanya boleh di belakang. Oke, aku mau sedikit nyanyiin sesuatu ya untuk Anda semua. Oke. There's a hero, it's a look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul and the sorrow that you know
no matter what. Yang tahu, ayo nyanyi bareng-bareng. Where the fact you carry on, and you have to tear aside, and you know you can survive. When you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you find the truth. That the hero like you. Ada pokoknya Anda semua adalah pahlawan kami. Makasih buat Mas Sambali, Mas Faisal, Mas Dimas, Putra, Mas Rizky Fandi, Tade Rahmat, Mas Ananda sendiri, Mas Gerat, Mas Iskandar, Mas Bagus, ada 2, Mas Bagus Setiawan juga, Mas Gali, Mas Dazlu, Hafiz, Mas Zahir Ramadan, Bang Emir ya. Ini adalah Anda adalah pahlawan kami. Terima kasih banyak ya untuk semua yang Anda lakukan gitu ya. Lagi ini semua masih di kantor masing-masing gitu kan. Dengan wajah yang bahagia insya Allah gitu ya. Semoga Anda insya Allah saya doakan menjadi berkah nanti apapun nanti di akhirat nanti yang akan menyala gitu ya, menerangi Anda di kuburan nanti dan akan memberikan timbangan. Amin. Amin. Saya juga lagi capek, lagi apa segala macam ya. Suka banget ya tadi lagunya adalah ya tadi semua manusia itu ya tadi ada pengalaman masing-masing. Kalau kamu ketika lagi capek lihat lagi ke diri kamu, ke hati kamu gitu, nggak usah takut dengan apapun yang terjadi gitu, pasti ada jawaban di setiap jiwa masing-masing gitu. Dan ketika lagi ada kepedihan, kesengsaraan, bener-bener kayak kesakitan, nggak masalah gitu. Karena setelah badai pasti akan ada pelangi. Jadi tenang aja, everything will be fine. Ada lagi mau ditanya? Tadi Bang Adi mau nanya itu, Teh. Ayo, siapa yang mau nanya? Bang Gali mau nanya? Nanti udahnya aja baru. Aduh, kenapa saya tadi nggak nanya ini, nggak lupa. Kalau disuruh nanya kayak gini, Ananda mungkin ada yang mau ditanyain? Cukup. Tanya lagi. Apa? Lagi banyak keluh kesahnya itu Teh. Keluh kesah? Gimana? Ntar aku unmute ya. Oke, kita dengarkan keluh kesah seorang Ananda sendiri. Gimana? Sekarang saya tanya dulu ke Mas Ananda. Keluh kesah itu apa sih? Ya keluh kesah itu ya orangnya sih seperti kayak mudah pesimis. Itu keluh kesah sih, Teh. Pesimis tuh lawan katanya apa? Optimis. Oke, biar Ananda lebih optimis, kira-kira harus gimana sih? Kalau saya sih optimis itu ya seperti yang tadi itu mau bekerja itu ikhlas, sabar, tetap bahagia dan senyum itu aja Teh. Tulis tuh. Nanti ketika lagi ini dilihat lagi, terus tempelin ya. Kalau kayak kemarin di MDP tuh ditulis, bikin quote, bikin PDCM masing-masing, bikin motivasi masing-masing, di print, ditulis, disimpan di tempat kerja. Gitu. Jadi setiap lagi iman turun, lagi pesimis, lagi ya segala macam dilihat lagi, oh ya gini nih harus kayak gini dengan jawabannya masing-masing gitu. Jadi kebayang nggak sih masih banyak banget orang yang makanya sekarang saya hindari untuk ngeposting makanan ketika sahur sama buka, kecuali lagi ada endorsan ya, dibantu silakan yang mau endorse silakan ke saya gratis, silakan DM aja gitu ya, mangga gitu. Kalau saya bisa bantu apapun saya lakukan sekarang ini gitu, yang sedikit apapun yang bisa saya bantu. Ada yang pengen dibantu buat ada seminar di sini, saya paling posting di story gitu. Ada yang mau ada produknya di Bandung bisa dikirim ke saya endorse, hayu gitu, nggak usah bayar ya guys, ini yang bisa saya lakukan untuk Anda gitu. Nah itu jadi lakukanlah gitu, segala sesuatu itu niatnya karena Allah dan cari inovasi. Jadi kayak tadi Mas Ananda ketika lagi pesimis, biar optimis gimana tadi? Lurusin lagi niatnya karena Allah, lebih ikhlas, bersyukur. Saya hindari untuk posting makan sahur sama buka, karena masih banyak orang-orang yang buat sahur sama bukanya aja bingung makan apa, nggak tahu, nggak ada buat makan sahur, nggak ada makan buat buka gitu.
Terus kayak kita alhamdulillah gitu kan masih dapat rezeki dari Allah, masih ada gitu kan, masih dikasih sama Allah karena kita kerja di PT Kereta Api. Itu banyak juga orang-orang yang nggak punya kerja gitu, atau sekarang kerjanya karena adanya ujian ini COVID-19 akhirnya ya itu gitu lah, berkurang atau tidak ada penghasilan sama sekali gitu. Banyak-banyakin bersyukurlah, dan capeknya Anda, lelahnya Anda insya Allah jadi barokah gitu loh. Bayangin kereta itu lewat bawa 1-2 orang, enggak banyak gitu. Sekarang ya lagi dikit, tapi nggak apa kan masih banyak juga barang-barang gitu kan, yang gitu kan di gerbong gitu. Jadi tetap semangat, tetap lurusin niat gitu, karena yakin ini ada hikmahnya dari Allah dikasih ujian COVID-19 ini. Intinya adalah tetap, karena kita bisa ngelihat sekarang alam lebih baik kan, alam lebih bersih. Jadi pasti ada yang positif, saya percaya banget gitu. Jadi kita mau terus semangat, terus tetap selalu optimis. Oke, ada lagi yang mau ditanya guys? Itu teh habis. Kayaknya kebingungan itu teh. Hafiz, ayo bang, bang Hafiz, ada yang mau ditanya nggak? Ayo bang. Hafiz, pulang Padang, Hafiz. Oh udah ya, udah Hafiz, gimana udah? Silakan ya, bikin Instastory saya ini ngebantuin apa jualan rendang. Oke. Gimana udah Hafiz? Ada yang mau ditanyakan? Udah. Gimana, Dak? Caranya mendapatkan jodoh boleh kok, Dak? Udah ada. Oh, udah. Alhamdulillah. Sudah ditemani ya. Ikut ke Divre. Ada satu. Enggak, tinggal di Padang teh. Enggak apa-apa lah, ada Zoom. Nanti kamu kita makan di sana, di Padang, kamu makannya di Medan. Enggak apa-apa, saling lihat-lihatan aja. Bikin hatinya berdekatan. Gimana Hafiz? Ada yang mau tanyain nggak? Tanya Hafiz, untuk harapan untuk pindah dinas ke tempat daerah masing. Mantap tuh, udah kali. Untuk semua dari ini bakal dimasukin ke Instagram ya, oke? Nanti saya bisa kenapa segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sih adalah ketika Anda udah melakukan segala macam, kan kita udah siap di mana saja. Kita berdoanya sama Allah. Ya Allah, saya merasa ini sudah melakukan banyak manfaat, misalkan ya. Saya sudah melakukan banyak manfaat, saya pengen dong dipindahkan ke tempat yang lebih dan membuat saya bermanfaat. Dan bisa dengan keluarga. Ya, berdoanya sama Allah. Berdoa. Menurut saya itu udah jalan. Bisa juga doanya, ya Allah, karena di tempat ini rasanya saya sudah lebih banyak kemudorotan, bisakah dipindahkan di tempat lain, karena Engkaulah yang memiliki tahu sesuatu yang terbaik, Engkaulah yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan dalam hidupku gitu. Jadi berdoanya sama Allah gitu. Kalau saya sebut sholat hajat guys, sholat hajat 7 hari 7 malam, dan kalau belum ada kejadian sama Allah ya, itu terima, ikhlaskan gitu, karena mungkin memang ini yang terbaik buat kita. We never know. Jadi tetap berpikiran positif, yakin bahwa Allah lah yang maha mengetahui yang terbaik untuk Anda. Jadi kalau udah lakukan sesuatu, saya juga sendiri mintanya berdoa kepada Allah, Kau yang mengetahui apa yang terbaik untuk hidupku gitu. Tapi sampaikan juga sih, saya inginkan gini, tapi ya balikin lagi, Kau yang maha mengetahui. Bukan soal istihoro ya, soal hajat soalnya. Kalau istihoro jangan gini, ya Allah saya ingin mendapatkan istri yang gini. Padahal Allah bilang itu nggak baik sama Anda, buat Anda, tapi aku berdoa, moga-moga si A ini menjadi jodoh saya, karena jodoh saya katanya istihoro, tapi mintanya maksa, gitu kan, jangan ya. Itu balik kan, cara soal istihoro sama soal hajat. Ya. Yang belum nikah siapa? Angkat tangannya giniin dong, angkat tangannya yang belum nikah. Oke, Mas Hambali, Mas Faisal, berdua doang. Tiga deh, viral. Karena dua itu.
Bertiga teh, bertiga Gerald. Kembali aja Faisal sama Gerald. Ya, Gerard udah tua itu dia. yang udah punya jodoh Cepat nikah, mumpung murah nih. bersyukurlah. Yang belum pilihlah sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita nggak bisa milih orang tua, orang anak, tapi kita bisa milih pasangan masing-masing. Jadi bener-bener, aduh gitu, pilihlah ya, pilihnya gitu. Tapi lihat diri kita udah perbaiki diri kita gimana. Gitu. Ada lagi. Itu Hafiz, jadi doa aja, Hafiz. Minta Uni juga doain tetap. Ajak Uninya lah ke Medan. Bisa lah dibawa sini. Suruh bawa Uninya ke Medan itu ya. Tolong bantu doain juga tuh. Cepat balik Padang. Intinya tetaplah bermanfaat di tempat Anda dimanapun berada. Itulah yang paling penting. Dan dekat sama Allah. Ada lagi guys? Yes. Ada teh. Apa silakan? Siapa yang tadi mau nanya? Ricky. Oh, Ricky. Oke, Ricky Afandi, silakan. Apa yang mau ditanyain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh, mau nanya gimana sih mindset untuk merubah orang yang temperamen dan emosional? Oke. Kalau kitanya yang temperamen, kitanya yang emosional, kalau misalkan kita mau ngubah orang lain biar nggak temperamen, ya berarti kita harus deketin si orang itu dan kita tanya. Dia berpikir dia nggak temperamen gitu kan? Enggak teh, ini diri sendiri sih, Okay. bukan ke orang lain, diri sendiri. Benar. Oke. Nah, oke. Sekarang unmute dulu semuanya. Oke. aja. Oh, oke. Sekarang. Oke. Coba deh, Mas Riki, kalau misalkan lagi kebayang sekarang, coba bayangin ketika lagi tadi emosional, lagi kayak pengen marah-marah gitu ya, lagi pengen kayaknya wow, udah yang kayak gitu ya, kayaknya. Nah, bagian tubuh mana yang benar-benar rasanya nggak nyaman? Apa nih, di bawah kepala tengkuk ya? Di bawah itu kepala paling nggak tengkuk nyaman. ya? Oke, di bawah. Nah, di bawah kepala tengkuknya itu ngasih tahu sesuatu ke Mas Riki. Nih, Riki, biar kamu nggak temperamen, biar kalau nggak temperamen tuh berarti kebalikannya apa sih? Ya, kebalikannya tenang gitu. Tenang. Nih, Riki, biar kamu tenang, katanya bahu tuh ya, di belakang kepala itu. Kamu tuh harus kayak gini. Apa tuh katanya? Sering dibilangnya sih ya, udah lupakan aja gitu, lawan aja gitu, jangan bawa egomu gitu. Jangan bawa egomu. Biar nggak dibawa egomu, apa yang Mas Riki harus lakuin? Kebanyakan sih diam sih sebenarnya. Cuman ya hati ini selalu bertentangan gitu sama ini. Hati. Kata hati gimana? Hati yang Ya biar udah, tenang. kalau lagi mau emosi itu, kalau mau lagi emosi itu ya luapkan aja gitu. Oh, lagi emosi luapkan aja. Dan kalau si hatinya bilang biar seorang Riki Afandi selalu tenang, harus ngapain sih? Istighfar lebih tepatnya deh. Istighfar. Oke, gitu jadi Mas Riki kalau lagi temperamen istighfar gitu. Biarin aja gitu. Udah dapet kan jawaban masing-masing, ini udah direkam loh guys, nanti ada di Instagram. Jadi kalau lupa lihat lagi jawaban masing-masing. Gitu. Jadi ternyata ketika lagi kenapa Mas Riki temperamen tuh karena ketenangannya hilang. Jadi biar si tenangnya selalu ada, gimana tadi istighfar. Apalagi selain istighfar, Mas? Biar tenang terus hidupnya. Bersyukur udah pasti kan. Ada lagi nggak? Biar tenang terus. Apa sih yang lebih dalam dari tenang? Ikhlas. Ikhlas. Oke. Dan yang lebih dalam dari ikhlas apa? Lebih dalam dari ikhlas. Santuy teh, santuy. Yang ditanya Mas Riki, yang jawab siapa? Ngaco, posting. Udah nanti aja masing-masing.
nanti kalau coaching tuh kayak gitu. Jadi semua manusia di dunia ini tuh nggak ada yang mau dinasehatin. Even though sama profesor, sama ustadz, sama ustazah, sama orang tua pasti gak ada yang mau. Mau nggak? Nggak ada yang mau. Tapi kalau di coaching itu adalah Anda sebetulnya dinasehatin, dicari jawabannya sama diri sendiri. Gitu. Tapi nanti ada step-stepnya banyak. Ilmunya. Toh. Yang insya Allah akan bermanfaat. Gitu loh guys. Oke, untuk seluruh pegawai, apalagi mantan-mantan siswa yang mau pada coaching sama saya, silahkan DM di Instagram ya. Atau di Facebook. Oke, tapi masih banyak banget ininya apa waiting list, sing sabar. Oke, ada lagi. Itu tadi Mas Riki segitu lumayan lah, dilakukanlah dulu itu. Siap Teh, insyaallah. Terima kasih Teh. Sama-sama, makasihnya sama Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau keluhannya tengkuk biasanya kolesterol tuh Bang. Nah, kemarin kan check up tahun lalu tuh keluar. Cuman yang tahun ini alhamdulillah aman. Cuman kalau udah emosi meluap itu, apalagi ini karena nggak ada kerjaan kan. Coba di stasiun Medan lagi banyak. Waduh. Iya, berarti cari kegiatan. Ya silahkan, siapa lagi tadi yang manggil saya? Saran buat Riki Teh. Apa katanya? Apa? Sering-sering rukiah Teh. Biasanya tuh amarah dari jin Teh. Oh ini ya, tadi ketika badan kita itu nggak enak badan, itu tuh adalah sebenarnya alarm, ada value di diri kita yang kelanggar. Jadi ada orang yang telat makan, terus lambungnya nggak enak. Sebenarnya bukan karena telat makan juga, itu karena di pikiran dan ada value yang terlanggar. Jadi kalau Anda udah dapat core value di coaching, itu tuh pasti akan jauh dari obat-obatan. Jadi kayak asam urat, kolesterol. Bisa kita ini lakukan dengan coaching, gimana sih biar nggak ini gitu. Biar tidak terjadi tadi ya sakit leher di belakang gara-gara kolesterol apa gitu. Bisa. Akut berarti, akut itu. Mau noleh kanan kiri nggak sanggup. Sanggup ya? Ya, jangan lihat kanan kiri, makanya harus selalu ke depan bersyukur kan. Biar nggak lirik-lirik kanan, lirik-lirik kiri. Ada lagi? Seru kan kita aktif? Ya ini boleh lah nanti kapan lagi ngobrol-ngobrol lagi kayak gini. Jadi intinya saya juga memotivasi diri saya sih, memotivasi Anda tuh sama kayak nge-reminder diri saya, motivasi diri saya sendiri gitu. Jadi saya sih seneng banget, happy aja buat sharing-sharing kayak gitu. Ada lagi? Setelah pandemi COVID-19 ini ada mau ke Medan nggak Teh? Boleh dong, tinggal diminta RDS saya sih. Kalau ada RDS langsung meluncur. Oh, berarti ngajukannya ke Pak Menop ya? Iya. Pak Menop nanti ke Teh? Boleh. Dari ya nanti minta tanda tangannya Pak bisa manager of, terus udah gitu nanti ditujukannya ke Pak MT gitu. Nanti saya dikasih surat tugas, saya pergi deh gitu. Kalau bisa sekalian tuh PPKA-nya, terus KUKA-nya apa. Jadi satu surat datangnya banyak gitu kan. Atau dikumpulinnya banyak gitu kan, lebih bermanfaat. Boleh dong, boleh banget. Saya mau tinggal RDS guys. Selama ada masih pegawai R6 tinggal RDS aja. Kalau untuk anak perusahaan tinggal email aja. Udah diskon. Yang penting jangan di Seribila atau Dolok Martimbang. Gimana maksudnya? Maksudnya Bang Riki tuh Teh. Pas pembinaannya jangan di ruangan gitu. Di ruangan Seribila. Ada namanya ruangan Seribila, ada namanya ruangan Dolok Martimbang. Kalau bisa itu di luar mungkin. Bisa dong, bisa. Dimanapun boleh. Saya sih misalnya kalau kita di luar nanti sekalian bisa main game juga ya, seru-seruan ya. Boleh lah, boleh lah untuk man off di PS1 silahkan. Riki. Kalau ada memang ada kegiatan juga bisa diundang sekalian bisa. Jadi misinya bisa banyak lebih bervariasi gitu. Boleh lah. Pokoknya insya Allah selama itu masih bisa bermanfaat, saya sih hayu. Kemarin juga sampai ke Aceh gitu kan, ke Jember gitu. Duh, kalau ke Jember luar biasa jauh. Apalagi ke Lahat, Balayasa gitu kan. Aduh itu berhenti-berhenti. Tapi saya senang sih. I'm very happy because I really love traveling gitu. Saya suka banget sih jalan-jalan, ketemu banyak orang baru. Gila. Bisa sharing-sharing.
Ada lagi mungkin yang punya istri, punya anak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bang Gali istrinya mau melahirkan itu teh. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Semoga dilancarkan persalinannya, mendapatkan anak yang Amin. 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 anaknya pernah sehat lahir batin, gitu. Pokoknya sukses dalam dunia akhirat anaknya menjadi yang Masuk Bang. membanggakan orang tuanya. 32. Tapi kalau nggak diambil, kerja. Bagus. Terus sama 10 ACBT CT Bang. Oke. Oke, kita mute dulu. Berarti masih merah ya? Takutnya rahasia lagi, ntar kawan. Kacau nanti kalau ada rahasia-rahasia. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin Mas Gali ada, Mas Bagus, Tiawan, Mas Bang Emir, udah Zul. Mas Bang Emir ya, udah Mas Bang lagi. Gimana Bang? Abang, nggak ada Mas soalnya orang-orang sini mah ya, orang abang, kecuali ada yang di Jawa kali ya, di sini ada Daud. Oke Bang Emir. Mungkin ini aja teh, nggak ada pertanyaan sih, mungkin tadi udah cukup jelas ya support dari Teteh ke teman-teman PPKA. Mungkin aku pengen ngucapin terima kasih aja lah sama Teteh yang udah mau mensupport, karena jujur kami ini kurang support deh. Mungkin ayo kembali boleh deh sama Eva Ibu tiap hari juga, ayo nggak masalah. Mungkin teman-teman PPK tahu lah udah kami tuh kurang support, kurang ada yang nyemangatin. Kami selalu dituntut untuk ya itu aja gitu, SOP walaupun sampai nggak ada KA gini pun ya tetap juga disuruhnya yang berhubungan dengan kerjaan. Belum ada dari atas itu yang support untuk jaga kesehatan, belum pernah saya dengar. Untuk refreshnya uji petik ya. Selalu itu, apalagi dengan kondisi seperti ini kan harusnya kan kayak kami ini harus lebih disupport juga, karena banyak yang dinasnya jauh tadi yang kayak dibilang Bang Hambali, yang bahkan yang harus sekarang yang biasa naik KA pulang pergi sekarang naik bus, kayak saya sendiri naik bus PP. Bahkan sebenarnya ya mungkin kereta manajemen kan membatalkan seluruh KA kan untuk mendukung program pemerintah ya untuk social distancing, mungkin untuk mencegah penyebaran virus itu. Cuman terbaliknya di pegawai sendiri malah bukan seperti itu, malah harus berjibaku, harus naik bus yang lebih rentan, malah naik bus tuh teh nggak ada social distancing, itu gempet-gempetan. Bener. Ya. Oke, ini baru tahu saya nih. Iya serius, dempet-dempetan. Ya saya kan juga nggak tahu, Mbak. Ada virus di situ atau enggak, saya bawakan ke teman-teman juga atau enggak kan juga nggak tahu kan. Ya palingan mungkin lebih peduli ke diri sendiri aja lah. Setelah dari bus mungkin ya langsung mandi, sampai stasiun langsung mandi. Mandi baju ya. Langsung dikasih deterjen, jangan sampai anak gitu kan, itu paling penting banget. Iya, ini sih itu aja sih. Makasih buat Teteh yang udah mau support. Ya karena kami kurang support. Ayo semuanya PKA, ya semua PKA sudah sedih ya. tetap bahwa yang di atas tuh bukannya nggak support, tapi memang belum aja gitu ya. Tapi saya yakin semua tuh pasti support Anda semua gitu. Dan saya sih kalau dibilang makasih ke saya nggak juga, tapi makasih ke Mas Hambali deh. Mas Hambali yang hubungin saya dong di Instagram ya, di @ppka_KAI ya, itu adminnya tuh Mas Hambali. Jadi kayak kru KA udah tuh PPKA, oke ayo gitu ya. Nanti juga ada yang disita sama kru KA nanti jam 4 ya, kru KA-nya Mas Denny ya. Itu juga intinya adalah hayu gitu. Saya sih support yang gini hayu banget gitu. Saya juga motivasi Anda semua tuh intinya adalah sebenarnya motivasi diri saya lagi, nge-reminder saya gini gitu, apa yang bisa kamu lakuin untuk orang, untuk kemaslahatan umat. Jadi intinya adalah ya tadi gitu, ketika sekarang kenapa diberhentikan kereta api, karena kan ini juga kita lakukan untuk tujuannya adalah kemaslahatan umat gitu, yang terbaik. Dan ketika kita misalkan jadi akhirnya naik bus samping-sampingan,
ya balikin lagi, kita cuma bisa ngejaga diri kita masing-masing, jangan lupa pakai masker, terus tangan itu, kalau saya keluar saya bukannya lebay, cuma saya jaga-jaga aja, saya pakai sarung tangan juga, bahkan yang pakai motor udah wajib pakai sarung tangan, jangan lupa itu ya. Nah, dan kalau ketika udah sampai rumah itu, kalau saya ada jalan belakang tuh langsung ke belakang, itu langsung tuh pakaian segala macem di belakang, apalagi bawa anak, apalagi ada anak-anak sama orang tua di rumah, itu lebih rentan sekali kan. Jadi kita sih yang jaga-jaga aja gitu, dan lurusin lagi niatnya. Ya tadi ikhlas tuh memang sulit ya guys gitu, tapi lakukanlah gitu, karena itulah yang insya Allah akan membawa Anda ke surga nanti gitu, itu aja lah gitu. Amin ya Rob. Mendapatkan ridho Allah yang insya Allah nanti gitu kan, kita ketika bertemu dengan Rasulullah bahwa ayo itu sini, itu lo emir, hambaku sini, kata Allah gitu. Oh itu kata Rasulullah, itu bagian dari umatku yang selalu ikhlas melakukan pekerjaannya selama menjadi PKA. Aduh, Masya Allah. Udah deh, ingat ke situ aja guys, tetap semangat gitu. Karena dunia mah bentar. Masya Allah. Bentar banget. Pokoknya dunia itu benar sesaat. Jadi kalau misalkan ketika capek di dunia itu, alhamdulillah gitu loh. Karena kita kan tugasnya adalah mengubah lelah menjadi lelah gitu. Guys. Ada lagi. Nanti kita yel-yel ya. Dalam hidup ini biasa. Enggak bang, belum clear belum. Ini lagi saya belum. Dimas, di mute lah. Merah bang, dua-dua merah nih. 33 AB sama 13 ABC. Ada lagi yang mau nanya? Yang mau nanya giniin. Barusan saya mute soalnya. Saya salah. Ada lagi. Ya intinya saya yakin semua dapat monitor. Ikut PT Kereta Api mensupport Anda. Ya, masuk bang. Nah, ini adalah salah satu. Tuh, please assign a host. Guys, oke, jadi balik. Bang Rosadi, kabar ya bang? Kok udah siap cuci ya bang? Dimas, di mute. Dimas, di mute. Dimas. Udah, aku mute. Aku host, kalau host tuh bisa nge-mute soalnya. Itu membuktikan tetap semangat bekerja loh. Luar biasa, Mas Putra. Nggak semangat dia cuma di sana gangguan itu pun. Gangguan, nggak apa-apa. Dinikmati aja gangguan-gangguan yang ada, alhamdulillah. Tinggal koordinasi nanti sama JJ, sama Sinta, sama Sarana. Tetap semangat lah. Intinya kita tuh di seluruh dunia ini tuh tetap perlu support dari banyak orang, karena kita hidup nggak sendiri. Walaupun kita hidup hidup datang sendiri, hidup pulang juga sendiri gitu kan, dikubur sendiri. Ya tapi tetap selama di dunia berempati lah gitu. Berbagi dengan sesama, bermanfaat. Terus sekarang saya minta semuanya untuk senyum yang ikhlas semuanya. 1, 2, 3, senyum. Ini kayaknya kalau lama kita masukin ke YouTube aja ya. Biarin. Yang penting kita ngeliat gitu kan, kita pernah ada kayak gitu. Ada lagi tuh, Mas Riki juga lagi kerja. Luar biasa loh. Siapa bilang cowok nggak bisa multitasking? Ya kan bisa kan? Dengerin saya sambil kerja gitu kan? Bisa. Ada lagi? Nah, karena kita ini kan ya, nanti pas banget pas JP 45 menit ya. Luar biasa Zoom itu loh. Kadang-kadang saya bikin ini Zoom kayaknya sengaja biar satu JP dihitungnya 45 menit kan, jadi pas. Teh tanya teh. Boleh. Oh, kasih tips aja lah gimana biar kita itu tetap awet muda meskipun banyak pikiran teh. Ya, pikiran tuh banyak ini. Oke. Mas Alisa umur berapa? Berapa umur? Oh, saya masih muda teh. Paling muda. Berapa? Masih 21 saya. Berapa? 21. Jauh ya. Aku umurnya 38. Aku mewakili yang senior teh gitu. Alah. Yang paling tua saya ya? Ada yang lebih tua dari saya nggak sih? Saya 36. Ada yang lebih tua dari saya? Mas Ade Rahmat berapa?
Gerard tuh teh, Gerard. Gerald. Oke, tips-tips awet muda. Pertama, oke, aku mute dulu ya. Tips awet muda. Oke, Mas Faisal. Ya. Oke. Pertama adalah, ya tadi balikin lagi berpikiran positif, ya. Berpikiran positif itu gimana? Ya. Saya selalu ingat nama saya adalah Gina Rahmalia Ginanjar. Itu ada OTC ya, ikutan ke sini. Halo, itu tuh di sebelahnya Mas Bagus. Sini ikutan, siapa tadi yang tadi ada? Oke, di sebelah siapa tadi ada ya? Oh, Mas sebelahnya Mas Aranda. Oke, tips-tips awet muda pertama adalah selalu berpikiran positif. Berpikiran positif itu gimana tadi? Bersyukur. Karena nama saya tuh Gina. Gina itu adalah artinya kaya. Kaya itu adalah hati yang merasa cukup. Cukup itu gimana? Bersyukur. Gitu loh. Rahmalia, rahmat itu adalah kasih sayang, Lia itu perempuan, Ginanjar itu selamat. Jadi diharapkan anak perempuan ini selamat dunia akhirat dengan kaya akan kasih sayang. Jadi saya sih nggak akan pernah ngerasa miskin karena saya kan kaya akan kasih sayang guys gitu ya. Saya a big love to you all ya semuanya. Ya power ya, power love you, love. Jadi yang paling penting adalah kalau mau kelihatan awet muda adalah berbagi guys, berbagi senyum, yang ikhlas ya, berbagi kebahagiaan gitu, berbagi apapun kebermanfaatan gitu. Dan yang paling penting ya tadi berkumpullah bersama orang-orang muda ya. Jadi saya kan ke bawah muda terus. Karena saya kayaknya dari dulu kalau saya bareng sama anak-anak gitu kan, waktu pas di kampus gitu kan, saya bareng-bareng sama anak-anak mahasiswa, sedangkan saya udah punya anak 2. Pasti disangkanya mahasiswa juga karena tadi bareng sama mahasiswa disangkanya mahasiswa padahal udah mama anak 2. Atau anak-anak kereta api juga milenial, saya bareng-bareng sama anak milenial gitu, disangkanya kan seumuran, padahal saya udah paling tua di situ gitu. Jadi ya tadi gitu, jiwa yang bahagia, perasaan yang bahagia, pikiran yang positif, insya Allah bakal muda, karena mikirnya juga mau mikir-mikir yang bikin kerutan-kerutan rugi banget gitu kan, jadi udahlah gitu. Pokoknya gitu, ya yang sudah terjadi ya diikhlaskan, diterima, ditampik gitu kalau bahasa Sundanya, udah gitu, karena saya yakin Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk hidup saya. Gitu, Mas Faisal. Emang kenapa sih harus kelihatan muda terus? Bukannya cowok tuh nggak mau kelihatan muda ya? Biar kelihatan lebih tua tuh biar lebih agak wibawa. Nggak juga, teh. Tergantung ceweknya nanti, teh. Oh. Iya, tergantung ceweknya ya. Kamu sukanya yang lebih muda atau lebih tua loh? Curiga-curiga yang lebih tua ini tuh Faisal tuh udah saya yakin ya. Iya bener nggak? Bener nggak? Pasti kamu lebih dekatnya banyak untuk sekarang bener teh. Tangannya awet muda tapi dekatnya semuanya yang lebih tua. Aduh, Faisal. Oke, ada lagi. Ya, oh kan bener tuh dia kayak gitu berarti bener. Hati-hati, itu bukan cenayang guys, cuma ngeliat gestur doang. Oke, jadi itu sih enjoy itu awet muda banget, enjoy, nikmati setiap detiknya, setiap jamnya, tidak akan berulang lagi, guys. Kalau di unmute langsung ya Mas Adi dicapain tuh. Suara-suara ini. Kasih motivasi buat Dimas dia baru nikah teh. Nah, kenapa Riki? Buat Dimas tuh dia baru nikah tuh teh. Biasanya kan orang nikah baru awal-awal nikah tuh kan rentan. Dimas awal-awal nikah rentan apa? Emang rentan apa Mas? Rentan apa? Penasaran dia. Ini lagi puasa, saya bahasannya nggak bisa 17 tahun ke atas soalnya ya. Nggak enak. Aduh. Ya, intinya balikin lagi. Nikah itu kan ibadah gitu. Jadi yang paling penting adalah menjaga komunikasi. Ingat, tim itu adalah Anda dan istri Anda tuh tim. Jadi harus solid, harus bareng-bareng. Jangan saling mau gimana-gimana, bikin bete, bikin kesel. Tapi kita timnya biar pasangan selalu merasa nyaman, pasangan selalu merasa bahagia gitu. Ya, berikan yang terbaik. Giving is sharing, sharing is caring gitu ya. Jadi udahlah, kita berikan yang terbaik untuk anak kita, untuk istri kita, untuk ibu kita, untuk bapak kita.
selama semuanya masih pada hidup dan kita pun juga masih bernafas dan masih dikasih waktu sama Allah. Ada lagi yang mau nanya langsung gini, set, karena aku unmute baru. Usaha dia tuh deh nyanyi tuh di mana lagunya? Ini kan di mute semuanya. Siapa ya? Pasti di tempatnya Mas Zai. Mas ini deh, apa Mas Zai Ramadan kayaknya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Mas Zai, Bang Zai, Mas Abang ini. Abang-abang mau latte godang, menjuah-juah, bener ya gitu ya? Iya, fokus jauh. Tuh kan sama jauh. Nah, di unmute. Ada lagi yang mau kita obrolkan? Perhatian kepada seluruh PPKA di Difre 1. Kami dari PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas cintanya Anda masih mengerjakan pekerjaan Anda WFO sampai saat ini. Kita ini ya, kita mute dulu deh. Ya, pengumuman perhatian kepada seluruh PPKA di Difre 1. Diberitahukan kepada Anda seluruh PPKA di Difre 1 Medan, kami keluarga besar PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas segala cintanya Anda yang Anda berikan untuk PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga lelah Anda menjadi lilah dan dibayar tunai nanti insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua kebaikan Anda mengalir ke keluarga Anda. Tetap semangat semuanya, keep fighting, jangan lupa bahagia, guys. Oke, ada lagi. Biasanya kita 5 menit lagi berhenti sama Zoom nih, udah 45 menit kita. Nanti langsung ada bacaan. Anda Zoom gratisan nih. Foto dulu foto. Oh, foto. Yuk foto. Satu, dua. Foto. Aku foto ya. 1, 2, 3. Asal closing ya. Oke, silakan bergerak guys. Aku sudah foto. Silang. Oke. Ayo, ntar aku save as dulu. Soalnya pakai di apa? Di chat. Oke, PPKA. Ini tuh semedannya apa sih? Di bagian apa tempatnya Mas Hambali? Mana deh? Tempatnya di mana aja ini? Kayak kemarin tuh kan kalau yang Bang Gofur tuh di tebing tinggi gitu. Di Pres 1 Medan. Kalau ini PPK seluruh di mana aja ini? Ada yang di stasiun Medan, ada di Kisaran, banyak deh. Beberapa stasiun ini teh. Oke, sekarang sebutin nama dan tempatnya ya. Kita masih ada 3 menit semuanya. Jadi gini, halo saya Hambali dari stasiun apa gitu ya. Di stasiun apa gitu, PPK stasiun apa, stasiun Medan gitu ya. Stasiun D. Ya, gantian masing-masing ya. Oke, 1, 2, 3, silakan dari Mas Hambali dulu. Halo teman-teman, saya Hambali dari stasiun Batangkuis, PPKA Stasiun Batangkuis di Difre 1 Sumatera Utara. Oke, Mas Faisal. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Faisal Artopangestu. Saya PPKA dari Stasiun Walanamu, Difre 1 Sumatera Utara. Bentar, aku mute dulu, terus nanti aku pilih orangnya ya buat ngomong. Oke, Mas Riki Afandi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Apandi dari Stasiun Besar Medan di Difre 1 Sumatera Utara. Oke, sekarang Mas Ananda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Sembiring, PPKA Stasiun kelas 3 di Dahtana. Oke, terima kasih. Sekarang Mas Gerald. Halo, Assalamualaikum. Saya Gerald dari Stasiun Bandar Kalipah. Oke. Sekarang Mas Bagus, bukannya gua Bagus Tiawan, Mas Bagus aja. Mas Bagus aja. Ayo Bang Bagus. Silakan Bang. Assalamualaikum, saya Bagus dari Stasiun Tanjung Balai.
Oke, Tanjung Balai. Oke, sekarang silakan Bang Bagus Setiawan. Dan temannya di belakang boleh itu. Oh, Bang. Kok nggak ada suaranya, Bang? Padahal udah di ini. Ulangi lagi. Coba di-unmute dulu, Bang. Nah, udah kok, udah. Coba Bang, Bagus Setiawan ulangi lagi. Oh, audionya belum nyambung itu, Mas. Oke, Bang Bagus, ntar ya. Padahal sudah unmute. Sekarang Hafiz dulu deh. Hafiz, silakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz dari Stasiun Siantar. Oke, Siantar. Oke, sekarang Bang Emir ya. Silakan sebentar. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Nur Fajar dari Stasiun Bandar Tinggi. Oke, Bandar Tinggi. Terima kasih. Sekarang Mas Dimas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Putra dari Stasiun Kisaran. Dari Stasiun Kisaran. Terima kasih Kisaran. Sekarang Mas Iskandar. Bang Iskandar, Mas Wae. Ya, Bang, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar dari Stasiun Teluk Mengkudu. Teluk Mengkudu. Lucu ya Teluk namanya. Mengkudu. Gimana? Teluk Mengkudu. Teluk Mengkudu. Oke. Sekarang Bang Zul. Udah Zul. Silakan udah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Stasiun 2 Batang Kuis dari 1 SU. Apa Batang apa tadi barusan? Batang Kuis teh. Batang Kuis. Kayaknya aku salah deh ngomongnya. Oke, sekarang Mas Bang Ade Rahmat, silakan. Gak ada Mas ini Abang semua. Oke Bang, silakan Bang Ade Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rahmat dari Stasiun Kelas 1 Aras Kabu. Waras Kabu. Aras Kabu. Aras Kabu, oke. Aras Kabu. Oke, Mas Bagus Setiawan, tolong dong. Kok nggak bisa ada suaranya? Ini udah di dari tadi unmute loh. Mas Bagus ada suaranya? Bagus Setiawan. Mas Bagus Setiawan dari mana, Mas Hambali? Bagus, namanya Muhammad Bagus Setiawan dari Stasiun Padang Halaban teh. Oh, Padang Halaban. Kok bisa sih ini udah saya unmute? Coba deh. Bang, di-unmute sendiri, Bang. Nah, coba. Abang jangan di-mute lagi. Sok, ngomong. Ih, gemes di-mute lagi sama dianya. Dah, ngomong. Bang, Bagus Setiawan. Ya, baiklah ya, Bang. Nggak ada audionya. Udahlah, kita terima aja. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kebersamaan kita cukup mungkin ya di sini, atau mau ada lagi yang ditanyakan? Diundang lagi nanti mau juga kan, Teh? Boleh, diundang lagi boleh. Ngomongin sama semuanya boleh. Nanti temanya boleh disesuaikan apa? Teh mau dong tentang ini. Teh mau dong ngajar tentang manajemen stres, boleh. Teh boleh dong ngajar tentang adaptive bosen. Teh boleh dong ngajar gimana caranya untuk selalu apa gitu. Teh mau dong apa? Silakan. Oke, ntar dulu nunggu Mas Dimas masih nelfon. Mas Dimas langsung di-mute sendiri dia. Oke, kecuali Mas Dimas, kita semuanya sekarang ikutin kata-kata saya ya, kita yel-yel ya. Mas Riki di-unmute dulu, oke? Yuk, oke Mas Dimas, nanti nelfon nggak apa-apa. Oke, semuanya untuk PPKA yang tersebar di seluruh stasiun di Fres 1 Medan, ikuti kata-kata saya. Dalam hidup ini, harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Mas Dimas sudah beres tuh. Ya, kita mulai lagi Mas Dimas, ayo kita yel-yel. Di unmute dulu, unmute Mas Dimas. Oke, yuk semuanya ikutin lagi ya. So, my partner in class di Zoom untuk PPKA yang tersebar di seluruh stasiun di Fres 1 Medan, ikuti kata-kata saya.
dalam hidup ini Kami harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih teman-temannya Mas Gerald yang 2 orang ikutan ya dari tadi ya. Thank you so much. Ada siapa sih yang sama Mas Gerald? Namanya siapa ya? Bang Yudi, BPKA, Bandar. Oke. Halo Bandar. Jadi satu lagi siapa lagi? Ade. Oke, halo Bang Ade. Oke, saya doakan semuanya selalu sehat lahir batin ya. Selalu sukses Anda berakhirat, dan semoga seluruh keinginan Anda bisa dikabulkan insya Allah di Ramadan tahun ini ya. Amin. Jangan lupa apa? Bahagia. Atur sedayana. Saya alhamdulillah sedayana bisa rehat ya. Teh, jangan lupa diupload Teh. Oke, insya Allah langsung diupload. Insya Allah langsung lah. Buat kenang-kenangan buat kita ya. Oke, karena YouTube, panjang kayaknya kita Instagram. masukin YouTube aja. Setengahnya baru kita masukin Instagram. Oke ya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Teh.